Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kali ini saya akan pergi ke suatu tempat di mana tempat ini adalah suatu tempat yang sangat eksotis banget dan dulunya adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa guys. Dan inilah dia, Pura Gunung Agung yang ada di Gunung Sari. Jadi jika ingin melihat salah satu peninggalan masa kerajaan yang ada di Lombok, yaitu masa kerajaan Bali Karangasem atau Lombok Karangasem, Anda bisa mengunjungi Pura Gunung Agung ini. Pura ini luar biasa, suasananya itu sangat sunyi daripada pura-pura pada umumnya, dan letaknya ini agak jauh dari kota gitu, artinya masih di dalam kota kecamatan, tapi dari kota besar seperti Mataram tuh lumayan jauh lah. Di sini adalah bagian dari Pura Gunung Sari ini, yaitu Pura Indraloka. Seperti halnya Balai Kambang ya yang ada di Mayura. Dulunya di sini adalah kolam, tapi sekarang udah berubah fungsi. Kolamnya itu sudah tidak lagi berupa kolam. Kalau dilihat dari fotonya, kolamnya sangat luas sekali guys. Dan setelah perang tahun 1894, pura ini dihancurkan oleh para pemberontak. Jadi sayang banget ya. Kalian bisa lihat di fotonya. Ya, dia ada sih. Itu aja ya? Ya, nggih. Ya, nomor apa nih? Kalau di sini bagian Banjar Jagapati yang depan sini. Kemudian Gunung Sari, Batu Sari, Karangbaru juga. Yang batu besar itu di belakangnya. Dari dulu nih guys. Tapi yang ada yang kelihatan besar kalau dia dulu dari jalan jauh kan. Iya. Jadi menurut informasi itu Pak Opik ya, diketemukan banyak inilah yang dengar benar kan pembangunan ya gunung sana. Masyarakat suku Sasak sering menyebut pura ini dengan Pura Agung Gunung Sari. Ya mungkin karena tempatnya di Gunung Sari ya, sehingga mereka menyebutnya seperti itu. Jadi tepatnya ya di desa Taman Sari. Namun sebenarnya pura ini namanya adalah Pura Gunung Agung. Ya berkaitan erat dengan pendirinya, yaitu An Agung Ketut Ngurah Karangasem yang mendirikan pura ini pada abad ke-17. Tepatnya itu pada tahun 1717. Pura Gunung Agung ini dia bangun sebagai ucapan syukur anak agung itu kan telah berhasil menyelesaikan tugasnya di Pulau Lombok. Nah,
Jadi sebagai rasa syukur itu dibangunlah Pura Gunung Agung ini. Dan Pura Gunung Agung ini ternyata merupakan pura atau taman yang menjadi favoritnya putra mahkota terakhir dari kerajaan Lombok Karangasem, yaitu Anak Agung Ketut Karangasem. Karena setelah kita menelusuri tempat-tempat yang ada di sini, di sana tuh ada dibuatkan sebuah patung kuda. Patung kuda ini katanya sebagai manifesto atau sebuah permintaan dari beliau yang menurut legendanya beliau itu moksa ketika perang itu, karena tidak ditemukan jenazahnya pada saat penyerbuan Belanda ke purinya beliau di Puri Mataram. Belanda tidak menemukan jasad beliau, termasuk Anak Agung Jelantik yang merupakan salah satu keluarga beliau tidak bisa mengenali mayat beliau. Nah, oleh sebagian masyarakat Hindu yang ada di Lombok menganggap beliau itu moksa, dan ada cerita juga bahwa sering terdengar suara kaki kuda di tempat ini, sehingga di sini dibuatkan patung kuda sebagai manifestonya beliau. Menurut beberapa catatan asing juga, ternyata Gunung Sari ini memang pernah juga digambarkan oleh John Crawford, karena di dalam bukunya John Crawford itu yang berjudul Indian Island and Adjacent Countries 1856, John Crawford menggambarkan suasana keindahan alam Gunung Sari waktu itu dari deskripsi menarik perjalanan Zollinger tahun 1851 sebagai berikut. Dari tempat bernama terakhir kami melanjutkan perjalanan menyusuri pantai dan kemudian menyeberangi sungai ketika kami menemukan diri kami di jalan yang indah selebar lebih dari 40 kaki. Ditanami jalan raya, pohon ara liar yang membentang sampai ke Mataram. Kota ini dikelilingi pagar bambu. Keempat pintu masuk atau gerbang utama ditutup pada malam hari dengan semacam barikade bambu, seperti orang Belanda menyebutnya Kuda Friesland. Semua jalan dan jalan setapak saling berpotongan di sudut kanan, dan dua jalan utama saling bersilangan tepat di tengah kota, dan di antara dua istana raja yang disebut istana ini dibangun dari batu bata. Dan secara eksternal tidak ada apa-apa aneh atau mengesankan. Rumah-rumah lainnya berbentuk bujur sangkar besar, dipisahkan satu sama lain oleh dinding lumpur. Rumah-rumah itu sendiri dibangun dari bahan yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan yang ada di Pulau Bali. Mereka beratapkan ilalang dengan rumput atau daun palmetto. Di sebelah utara Mataram pada jarak 2 mil kami menemukan Gunung Rata atau gunung datar di kaki pegunungan. Tempat ini adalah taman besar yang bagus dengan rumah villa kecil, padang rusa, taman yang indah, pohon buah-buahan dan hutan yang ditanami di bukit, semua hasil kerja tangan manusia. Nah, ini patung Dewi siapa ini?
Oh, ada dia? Ada semua. Penggambaran terkait dengan Taman Gunung Sahari ini atau Pura Gunung Agung di Gunung Sahari sungguh luar biasa, sehingga tentunya bisa melihat sisanya yang sekarang aja sudah sangat menakjubkan guys. Apalagi dalam bentuk aslinya seperti yang ada di foto itu, tentu ini akan menjadi sebuah destinasi tempat wisata yang sangat-sangat indah yang ada di Pulau Lombok. Nah, selain dari John Crawford sendiri dan Zollinger, ternyata ada Dr. Julius Carel Jacob dalam Einigen Tids Onder de Ballier tahun 1883 juga berkisah tentang Gunung Sari atau Bukit Berbunga menurutnya. Dr. Jacob menerangkan bahwa 400 meter di sebelah barat gerbang Mataram, jalanan dipotong oleh tembok atau partisi yang membentang dari utara ke selatan atau dari Pagesangan ke Gunung Sari. Dahulu, lereng di Sungai Ancar maupun Sungai Jangkok yang dibuatkan undakan sehingga mudah dilalui. Ketika tiba di gerbang Taman Gunung Sari, akan terhampar lapangan yang luas dengan latar belakang pepohonan yang memenuhi lereng bukit. Di sebelah kiri ada bukit kecil yang ditutupi rerumputan, sementara di sebelah kanan terdapat beberapa bangunan kecil dengan corak Hindu. Di bagian tengah dari lapangan terbuka seluas 4.000 meter persegi ini, terdapat 4 buah danau buatan yang di setiap keempat sudutnya terdapat patung besar. Setiap danau dialiri oleh air yang keluar dari mulut buaya raksasa. Di tengah setiap danau yang berukuran 80 kali 80 meter tersebut, terdapat pura yang indah dengan dikelilingi berbagai patung dan pancuran air. Kalau dari penggambaran ini, saya yakin ini adalah Pura Indraloka, Taman Indraloka, karena dia berada di tengah danau yang luasnya itu 80 kali 80 meter, dan seperti juga yang digambarkan di sini oleh Dr. Julius Carel Jacob, bahwa di sebelah kanan foto yang di Taman Indraloka itu adalah pelompong kalau bahasa Lomboknya. Jadi sana adalah saluran irigasi. Ternyata kalau kita lihat jauh seperti batu, dan teman-teman sempat bertanya-tanya di mana sih batu ini. Ternyata ini adalah sebuah patung buaya yang mengeluarkan air dari mulutnya. Sedangkan patung buaya adalah lambang ikon dari kerajaan Mataram, Lombok atau Lombok Karangasem itu sendiri. Dan ini bisa kita temukan di perempatan Gubernuran yang sebelah selatan, tepatnya itu di sebelah sudut utara kirinya pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Jadi di sana tuh kalian akan melihat ada sebuah patung buaya yang kelihatan badannya sangat besar. Itu dulu adalah tempat Puri Mataram, tempat istananya Anak Agung Ketut Karangasem. Kemudian berubah menjadi kantor dari controller Belanda. Kemudian menjadi kantor atau pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penggambaran Dr. Jacob sendiri tidak sampai di situ saja. Ternyata dia menyebutkan rimbunan pepohonan menjadi latar belakang dari panorama menakjubkan ini, dihuni oleh ratusan rusa yang begitu jinak dan tidak curiga akan bahaya yang mengancam. Ini yang membuat para pengunjung lebih memilih menurunkan senjata mereka dan memilih menikmati keindahan yang mempesona ini. Memang betul, ceritanya memang tempat ini adalah banyak rusa dan menjadi tempat perburuan dari keluarga istana. Dan seperti penggambaran ini, tentunya ini akan di luar dari ekspektasi kita juga terkait dengan sebegitu indah dan mewah megahnya Taman Gunung Sahari ini pada masa itu. Dan ketika tersadar dari keterpukauan akan keindahan panorama ini, begitu tulis Dr. Jacob,
kami mencoba mendekati bangunan kecil di sebelah kanan kami yang dicapai dengan mendaki 20 atau 25 undakan batu. Di ujung undakan tersebut terhampar dataran luas di mana bangunan kecil tersebut berdiri. Bangunan tersebut dipenuhi dengan patung dan ukiran yang indah. Kami memperkirakan ini adalah kamar peristirahatan raja. Dan dari ketinggian tempat kami berdiri, terhampar pandangan yang menakjubkan di kejauhan. Seluruh wilayah kerajaan Mataram dapat terlihat dengan jelas dari sini. Tiba-tiba saja kami merasa seperti berada dalam kisah 1001 malam. Dan ini tertulis di dalam Narlombok halaman 111. Catatan lain tentang Gunung Sari datang dari Alfred Russel Wallace. Dan dalam bukunya The Malay Archipelago tahun 1869, Wallace datang ke Lombok pada 17 Juni 1856. Dalam catatannya, Wallace menceritakan bahwa setelah mendengar cerita tentang tempat tetirah raja yang bernama Gunung Sari, ia segera meminta izin untuk mengunjungi dan mengumpulkan beberapa jenis burung. Raja segera mengizinkan. Beberapa hari kemudian rombongan berangkat melewati Mataram, di mana Gusti Gede Oke ikut bergabung. Setelah berjalan 3 mil ke utara, mereka memasuki gerbang indah yang terbuat dari batu bata dengan hiasan patung batu. Di baliknya ada 2 buah kolam ikan dan beberapa pepohonan. Lalu ada gerbang lagi yang menuju hamparan taman luas. Kalau di cerita yang ini jelas sekali bahwa Alfred Russel Wallace itu sangat kepo ya, sangat kepingin tahu tentang Taman Gunung Sari ini, karena beliau itu langsung meminta untuk bisa ke sana karena tetirah raja ini mungkin suatu yang sangat eksklusif gitu ya, sehingga beliau langsung minta izin sama raja karena nggak sembarang orang yang bisa datang ke sana. Ini artinya pada zaman raja masih berkuasa sebelum terjadinya pemberontakan, dan penggambarannya luar biasa banget guys. Di sebelah kanan, di sebuah dataran yang agak tinggi, terdapat rumah bata bergaya Bali. Sementara di sebelah kiri terdapat kolam ikan yang sangat luas, di mana airnya mengalir melalui mulut patung buaya raksasa. Tepian kolam dibuat dengan pasangan bata, sementara di tengahnya terdapat pavilion indah yang dihiasi dengan beraneka patung. Dan ini adalah Indraloka. Berdasarkan penggambaran dari Dr. Jacob dengan Alfred Russel Wallace ini, mereka menyatakan bahwa keindahan pavilion mungkin seperti balik kambang ya. Jadi yang jelas Pura Indraloka ini sebelum dia jadi pura, ini adalah sebuah balik kambang atau pavilion, mungkin tempat istirahatnya para keluarga raja di sana. Namun setelah dirusak oleh para pemberontak di tahun 1894, setelah tahun 1894 akhirnya direstorasi ulang, dibangun ulang dan dijadikan pura oleh umat Hindu yang ada di Lombok. Jadi sebelumnya di situ adalah sebuah pavilion yang sangat indah tentunya, dan penggambarannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Jacob. Kolam ini dipenuhi oleh ikan yang selalu muncul di pagi hari untuk diberi makan. Cara memanggil ikan-ikan ini adalah dengan memukul gong kayu tergantung di sana. Ketika gong kayu tersebut dipukul, tak hanya ikan yang bermunculan menghampiri kami, namun juga sejumlah rusa bermunculan dari balik pepohonan. Rusa-rusa jinak ini pun meminta untuk diberi makan. Luar biasa banget penggambarannya. Ini artinya deskripsi terkait dengan Taman Gunung Sari ini luar biasa banget guys. Ikan-ikan yang jinak, rusa yang jinak, yang setiap dipukulkan gong pagi hari mereka datang untuk minta diberi makan. Artinya taman ini memang sangat spesial, berbeda dengan Taman Narmada maupun Taman Pura Lingsar. Sama seperti Dr. Jacob, Wallace juga sangat terpesona dengan keindahan Gunung Sari. Wallace mengatakan tak pernah melihat tempat seindah Gunung Sari dan memuji selera seni dari orang-orang Mataram. Exactly, that's right, Mr. Wallace.
Jadi Wallace ini sepanjang perjalanannya beliau sangat terkenal sebagai seorang peneliti, dan pasti banyak tempat yang sudah pernah beliau kunjungi. Dan dia datang ke Gunung Sahari ini juga untuk meminta kepada raja supaya diberikan berbagai jenis burung, spesies burung untuk dia kumpulkan. Dan ketika beliau nyampe di Taman Gunung Sahari ini, beliau menemukan sesuatu yang tidak pernah beliau lihat di tempat lain. Tempat yang seindah Taman Gunung Sahari, dan beliau pun memuji bagaimana selera seni orang-orang Mataram, orang-orang kerajaan Lombok Karangasem. Dalam suatu pemberitaan surat kabar yang terbit di Makassar, yakni Makassar Handelsblad edisi 21 Juni 1894, terungkap bahwa para pangeran Mataram lebih suka berdiam berlama-lama daripada di Mataram, di antara salah satu dari 7 tempat peristirahatan yang berada tidak jauh dari Mataram, yakni di Narmada, Bingsar, Gunung Sari, Bogawati, Andana, Pringgerate, dan Cakranegara atau Mayure. Disebutkan bahwa sepanjang jalan dari Mataram ke Cakranegara terdapat 47 buah artileri. Wow, 47 buah artileri, artinya dari sepanjang jalan itu ada meriam guys, sebagai penanda. Ekspektasi kita saat ini kan tidak bisa membayangkan bagaimana dulu tatanan kota yang dibangun oleh kerajaan Lombok Karangasem, sampai sebegitu penggambaran dari para petualang ini, orang-orang yang seperti Dr. Jakob dan Wallace serta Jenderal Putin. Mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika mereka datang ke Lombok. Tentunya tempat spesial itu tempat yang sekarang kita kunjungi, yaitu Pura Gunung Agung yang ada di Gunung Sahari. Dan ini adalah catatan fakta yang digambarkan oleh para petualang ini dan para peneliti ini. Sebagai anak Lombok tentunya kita banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti dan paham sejarah sebenarnya, sehingga semoga saja dengan adanya video ini dan hasil eksekusi kami bersama teman-teman dari LHSS akan membantu untuk mengedukasi teman-teman agar kita mencintai Lombok ini bukan karena sesuatu bahwa kita lahir di Lombok saja, tapi Lombok ini adalah sebuah tempat yang sangat eksotis pada zamannya. Lombok ini pembangunannya itu sangat luar biasa. Dan ciri khas bangunan Lombok dan Bali juga sempat kita diskusikan kemarin, bahwa dari bentar yang ada di depan sewaktu masuk ke dalam Pura Gunung Sahari, bentar terdepan atau gerbang terdepan itu yang di samping kiri kanannya ada patung gajah adalah arsitektur dari Bali, karena menggunakan batu andesit hitam yang didatangkan dari Bali. Padahal kalau berbicara arsitektur Lombok itu sendiri adalah candi bentarnya seperti yang candi bentar yang di dalam, menggunakan batu bata merah dan tidak terlalu banyak ornamen, tapi lebih banyak menggunakan model simetris dan garis tegaluar dan lebih kelihatan kokoh, sedikit ukirannya namun lebih kelihatan artistiknya. Sedangkan Bali terlalu banyak lekuk-lekuannya, sehingga berbeda banget antara bentar Bali, arsitektur Bali dengan bentar arsitektur Lombok, Bali Lombok. Coba kalian bisa perhatikan yang ada di Pura Gunung Sahari ini. Oke guys, terima kasih kalian telah mengikuti channel Sangkong Lombok, dan semoga saja saya akan bisa hadirkan lagi video-video yang tentunya bisa menjadi referensi yang menarik buat kalian, dan semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.
aku Notasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.